7 cara menabung ala nenek yang terbukti ampuh. Sebelumnya, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Zaman sekarang itu aneh. Uang baru masuk sebentar, notifikasi belanja sudah antre rapi, promo lewat 5 menit rasanya kayak rugi seumur hidup. Padahal kebutuhan rumah tangga nggak ikut diskon perasaan. Banyak ibu-ibu yang kelihatannya sibuk atur keuangan, tapi ujungnya tetap bingung kemana uang pergi. Dompet tipis, hati ikut menipis. Dan yang disalahin biasanya harga cabai. Di tengah kondisi serba mahal dan tuntutan hidup yang makin ribet, ada satu sumber ilmu yang sering diremehkan karena nggak estetik dan nggak viral, yaitu kebiasaan nenek kita sendiri, tanpa aplikasi keuangan, tanpa seminar motivasi, tapi entah kenapa dapur aman, anak sekolah, jalan, dan tabungan tetap ada, seolah nenek paham algoritma hidup jauh sebelum kita kenal istilah finansial literasi. Itulah kenapa pembahasan ini penting. Bukan buat bikin kita jadi pelit atau sok hidup susah, tapi supaya uang berhenti kabur tanpa pamit dan keluarga bisa bernapas lebih tenang. Karena kadang solusi paling relevan justru bukan dari tren terbaru, tapi dari cara lama yang sederhana, masuk akal, dan sudah teruji oleh waktu. Cara yang paling pertama, nenek itu selalu misahin uang di awal begitu dapet. Bukan nunggu sisa. Jadi ceritanya, begitu gaji atau uang belanja datang, langsung ada amplop khusus yang isinya tabungan. Walaupun kecil, tapi sakral. Kayak barang pusaka. Nggak boleh diganggu-gugat. Bahkan buat diskon yang tulisannya gede banget pun tetap nggak digoyang. Contohnya nenek, dulu kalau dapat uang hasil jual kebun, langsung disimpan sebagian, walaupun cuma cukup buat beli beras beberapa kilo, tapi konsisten. Dan anehnya uang yang dipisah di awal itu jarang banget kepakai. Beda sama uang sisa yang niatnya mau ditabung, tapi ujung-ujungnya habis buat jajan anak atau godaan gorengan sore. Cara kedua, nenek nggak pernah nunggu pengen nabung. Karena katanya kalau nunggu perasaan, yang ada nabungnya cuma niat. Jadi mau kondisi lagi capek, lagi kesel, atau lagi pengen self-reward, nabung tetap jalan. Ini yang sering bikin emak-emak sekarang kalah. Baru niat nabung, lihat notifikasi promo. Langsung mikir, ya Allah, aku kan capek ngurus rumah, gak apa-apa lah. Padahal nenek dulu capeknya beneran. Nyuci manual, masak pakai kayu, tapi nabung tetap jalan tanpa drama, tanpa curhat di status. Cara ketiga, nenek selalu nabung pakai tujuan yang jelas. Bukan sekadar nabung biar kelihatan niat, tapi ada maksudnya. Misalnya buat cadangan beras kalau harga naik, buat biaya sekolah anak, atau buat jaga-jaga kalau ada yang sakit. Jadi setiap kali tergoda pakai uang tabungan, nenek selalu inget tujuannya. Dan itu bikin tangannya auto gemetar buat ngambil. Beda sama kita yang nabung tanpa tujuan, akhirnya pas lihat saldo sedikit, mikir, ya udahlah, dipakai aja. Nanti juga bisa nabung lagi. Padahal nabung laginya cuman wacana. Cara nomor 4, nenek itu hemat tapi nggak pelit. Ini sering disalahartikan. Hemat itu mikir sebelum beli, bukan nggak boleh beli sama sekali. Jadi kalau masih bisa masak di rumah, ya masak, walaupun masaknya sederhana tapi cukup dan sehat. Kalau barang lama masih bisa dipakai, ya dipakai. Nggak buru-buru ganti cuma karena tetangga punya yang baru. Nenek dulu bisa pakai satu panci bertahun-tahun dan tetap bahagia. Sementara kita baru setahun udah pengen ganti karena warnanya nggak estetik buat foto. Cara kelima, nenek rajin banget nyatet pengeluaran. Walaupun cuma di kertas bekas bungkus gula, tapi semua ditulis. Uang belanja, uang jajan, sampai uang receh pun dicatat. Bukan buat nyiksa diri, tapi biar sadar. Dan ini relate banget.
Karena pas dicatat, baru kelihatan uang itu bocornya di mana. Misalnya jajan kecil-kecil tapi tiap hari, yang katanya cuma 10.000 tapi sebulan bisa jadi ratusan ribu. Dan di situ biasanya emak-emak langsung bengong sambil mikir, pantesan uang selalu habis tapi nggak tahu kemana. Cara keenam, nenek nggak pernah gengsi hidup sederhana. Ini berat tapi nyata. Nenek nggak peduli kata orang. Yang penting rumah tangga aman, kebutuhan cukup, dan hati tenang. Nggak maksa kelihatan mampu, padahal dompet ngos-ngosan. Nenek dulu nggak mikirin fit, nggak mikirin story. Yang dipikirin cuma besok makan apa dan anak-anak cukup. Beda sama sekarang yang kadang beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut dibilang ketinggalan, padahal yang ketinggalan justru tabungannya. Cara nomor 7, nenek percaya rezeki itu harus dijaga, bukan cuma dicari, dijaga dengan cara nggak boros, nggak sembrono, dan tahu batas. Nenek sering bilang uang itu kayak air. Kalau embernya bocor, ya mau diisi sebanyak apapun tetap habis. Makanya nenek selalu hati-hati dalam pakai uang, mikir 2 kali sebelum beli, dan selalu bersyukur dengan yang ada, karena katanya rezeki yang dijaga itu lebih awet, lebih berkah, dan lebih bikin hidup tenang. Kalau dipikir-pikir, semua petuah nenek tadi sebenarnya sederhana banget, tapi efeknya luar biasa. Kalau dijalanin pelan-pelan, kadang kita terlalu sibuk cari cara cepat kaya. Padahal yang dibutuhin cuma cara biar nggak cepat miskin. Ibu-ibu itu sering banget jadi superhero tanpa jubah. Atur semuanya sambil mikir besok lauk apa, tagihan apa, dan tabungan ada, atau cuma jadi angan-angan. Di titik ini, nasihat nenek kayak pelukan hangat yang bilang, tenang, kamu nggak sendirian. Dan iya, hidup hemat itu memang kadang bikin kita merasa kayak lagi latihan jadi calon peserta lomba bertahan hidup. Tapi dibanding akhir bulan yang isinya cuma senyum pasrah, mending kita ketawa sekarang sambil nyiapin masa depan. Sedikit irit bukan berarti sengsara, justru itu tanda kita sayang sama keluarga dan diri sendiri. Ibu-ibu memang sering lupa nabung buat dirinya. Tapi jangan lupa, hati yang tenang itu juga perlu dana cadangan. Semoga cerita ini bikin kita semua lebih lembut sama diri sendiri, lebih bijak sama uang, dan lebih optimis ngadepin hari-hari. Karena ternyata, jadi ibu yang pintar ngatur uang itu bukan soal sempurna, tapi soal mau belajar dan terus bertumbuh. Pelan-pelan tapi pasti, seperti nenek kita dulu, yang mungkin gak banyak bicara, tapi kebijaksanaannya masih hidup sampai sekarang. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.